Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang penting dalam satu perusahaan atau organisasi. Sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Emi Suwarni, di channel Kuliah Teknokrat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kemudian yang kita akan bahas, apa perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kemudian kita akan membahas beberapa hal mengenai kepemimpinan. Nah, oleh karena itu, tujuan pertemuan kita kali ini adalah untuk memahami tentang kepemimpinan atau leadership. Kemudian kita juga memahami mengenai perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Dan setelah itu kita juga akan membahas atau memahami mengenai beberapa hal tentang kepemimpinan. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini ya. Apakah itu kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang penting dalam satu perusahaan atau organisasi. Sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Semua keputusan, gerakan, perkembangan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership itu adalah karena untuk membangun tim yang kuat. Untuk mencapai tujuan, misi ataupun visi baik perusahaan maupun organisasi harus melakukan kerja keras. Karena itu membutuhkan pengarahan dan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan leadership yang kuat. Nah, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, biasanya kemampuan untuk menjadi seorang leadership atau pemimpin yang baik itu biasanya memerlukan ilmu dan seni. Nah, kalau kita lihat dari sisi seni, hal ini diperlukan untuk menjadi seorang leadership atau pemimpin, perlu ilmu dan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami situasi untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kalau kita lihat dari sisi seni, keterampilan kepemimpinan ini perlu untuk kita dapat memahami situasi agar dapat mempengaruhi orang lain dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun organisasi. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan biasanya juga berkaitan dengan rasional dan emosional. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan, perencanaan, dan bagaimana hal-hal yang perlu diambil sikap dalam situasi tertentu. Kemudian emosional juga. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan seorang pemimpin atau leader biasanya memimpin orang-orang di mana orang-orang memiliki emosi. Nah, hal ini juga perlu bagaimana caranya agar bisa menyentuh perasaan orang lain atau memahami psikologi orang lain agar leader atau pemimpin bisa mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa kepemimpinan dan manajemen itu merupakan fungsi yang terkait erat, tetapi hal ini sebenarnya bisa dibedakan.
bisa dilihat bahwa mengenai leadership dan manajemen itu ada overlap ya, keterkaitan satu sama lain. Nah, untuk kepemimpinan dan manajemen itu terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan. Apa saja yang menjadi perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen? Nah, dalam hal ini kita lihat apa definisi mengenai kepemimpinan atau leadership dan apa definisi dari manajemen dari beberapa ahli. Baik, nah kita lihat dari bahwa pada dasarnya antara kepemimpinan dan manajemen itu merupakan dua hal yang berbeda. Namun hal tersebut beberapa istilah terkadang digunakan seolah-olah antara kepemimpinan dan manajemen itu hal yang sama. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai perbedaan kedua ini, mari kita lihat definisi-definisinya. Baik, nah menurut Gareth Jones dan Jennifer George tahun 2003, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Nah, ini kita lihat definisi dari leadership atau kepemimpinan. Sedangkan untuk manajemen, menurut Ricky Griffin tahun 1997, manajemen itu adalah serangkaian kegiatan termasuk di dalamnya perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi tersebut termasuk di dalamnya tenaga kerja, keuangan, fisik, dan informasi. Yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, di sini kita lihat bahwa dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan inti perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain atau tim dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Kalau seorang pemimpin itu menjalankan fungsi kepemimpinan, menetapkan tujuan dan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin harus meninjau atau memantau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota tim berada pada jalur yang diinginkan, sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka bertugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim dan memutuskan solusi terbaik. Contohnya misalnya seorang manajer pemasaran yang mengatur tentang bagaimana timnya agar mencapai tujuan, yaitu mencapai target pasar bagi produk atau jasanya. Jadi seorang manajer ini sebenarnya bukanlah pemimpin karena mereka tidak menetapkan tujuan. Mereka hanya melaksanakan tugasnya, sedangkan tujuan itu ditetapkan oleh
pimpinan tertingginya, seperti itu. Nah, kalau kita kembali bicara mengenai kepemimpinan atau leadership, ini cukup menarik karena ada mitos ya, ini semacam common sense ya, bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Artinya leaders are born, not made. Nah, dalam hal ini ada beberapa pemikiran atau pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa pandangan pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Dan pandangan ini berusaha menetapkan melalui argumen-argumennya bahwa pemimpin benar-benar dibuat dan tidak dilahirkan. Sedangkan kita tahu bahwa beberapa cerita rakyat ya yang telah kita percaya bahwa beberapa orang dilahirkan sebagai pemimpin sementara yang lain tidak. Artinya dalam hal ini pemimpin itu memang dilahirkan sebagai pemimpin. Nah, terlepas dari apakah suku, etnis, atau ras, kebanyakan orang bisa melihat asal-usul dari pemimpin tersebut. Nah, kalau kita kembali ke sistem monarki, di mana keturunan atau keluarga yang memerintah itu mereka diarahkan kepada posisi kepemimpinan, terlepas dari kecenderungan mereka untuk memerintah atau tidak. Nah, dalam hal ini pemimpin itu dilahirkan, artinya turun-temurun sebagai pemimpin. Namun sejarah telah membuktikan sebaliknya bahwa pemimpin dibuat dan tidak dilahirkan. Seperti jatuhnya sistem pemerintahan monarki terjadi perlahan dan pasti selama berabad-abad, karena menjadi jelas bahwa semua orang bahwa kepemimpinan diperoleh bukan karena hak kewenangan. Di sini bahwa bangsawan bukan lagi garis keturunan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, beberapa kritikus berpendapat bahwa ciri pemimpin yang paling menonjol seperti keberanian, karisma, dan kekuatan adalah ciri kepribadian yang diwariskan dan tidak dapat diajarkan. Menurut Kulin 2012. Baik, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi dan mengorganisasi kelompok untuk mencapai tujuannya. Beberapa hal mengenai kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu merupakan seni dan ilmu. Seni bahwa kepemimpinan tersebut menyangkut keterampilan bagaimana memahami situasi kepemimpinan dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Sedangkan kalau kita lihat dari ilmu, bahwa dalam kepemimpinan memerlukan satu keterampilan atau pengetahuan dalam memahami situasi kepemimpinan itu, hingga dapat memberikan pengetahuan untuk mempengaruhi orang lain. Menyangkut kepemimpinan, bahwa pemimpin juga mempertimbangkan rasional dan emosional ketika mencoba mempengaruhi orang lain. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa
like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate